Baik, terima kasih. Saya justru lagi berpikir yang nomor satu itu mengenal dan berpotensi, terutama dalam kemampuan minat dan bakat peserta didik, pengembang manajemen kemampuan minat dan bakat. Ya. Dalam hal ini, ketika kita memang mau berpikir secara kolektif, ini kan memang butuh kesadaran bersama ya untuk membangun. Nah biasanya memang kita sebagai kepala sekolah berpikirnya itu belum jangka panjang gitu ya. Sementara kita memang berpikir itu kalau memang anak ini mau dijadikan seperti ini, kita kan harusnya berbegini. Nah sementara berpikir jangka panjang itu kan butuh pemikiran yang sangat luas. Nah sehingga seperti saya membaca kurangan di SD ya, ketika kemarin kami ikut OSN ya, contoh OSN tahun lalu di SD mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Setelah saya analisis, anaknya itu biasa-biasa aja. Dia nggak punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam bidang sains. Rata-ratanya juga biasa saja. Tapi yang saya apresiasi, ada satu pernyataan pembinanya Bu Ari ya waktu itu, ternyata anak itu memiliki kemampuan natural tentang sains. Jadi pada saat dia ikut tes babak penyisian sampai lolos menjadi juara tingkat kabupaten itu, karena nalarnya jalan, berarti dia punya potensi internal di dalam dirinya, gurunya mengeksplor sehingga tumbuh dan analisisnya jalan. Nah beda dengan tahun ini. Tahun ini saya melihat sepertinya anak-anak itu sangat luar biasa, karena dia kemampuan akademiknya kalau textbook bagus. Tapi ketika kemarin baru saja 1 kali gagal ikut OSN karena tadinya dari pakai Android terus dirubah dengan pakai komputer ya, karena mungkin di pemerintah ada ketidaksanggupan, itu baru babak penyisihan yang kedua dirubah itu udah down. Tidak ada kesiapan yang memang mereka harus persiapkan. Sehingga saya solusinya, akhirnya saya mencari solusi sendiri ya, udah berarti untuk tahun ke depan persiapan OSN itu saya harus mencari expert untuk seleksi mereka. Seleksi mereka bukan hanya sekedar dites secara kompetensi, tapi mereka juga harus ketangguhan untuk sebagai sang juara gitu. Nah itu kan solusi-solusi yang saya hanya jangka pendek gitu. Saya mengharapkan di tim kita itu memang kita punya tim yang punya solusi-solusi itu jangka panjang gitu. Seperti permasalahan ANBK, saya sudah mengamati ANBK tahun 2023 literasi numerasi SD itu hampir sempurna, itu 100 gitu nilainya tuh. 2024 di rapat pendidikannya itu sudah matematika turun 10 poin, literasi turun 3,8 poin kalau nggak salah. Tapi nilai SD masih bagus, ya masih baik kita kategorinya. Tapi strategi-strategi ini yang saya harapkan memang di tim para dokter membantu kami ya untuk berpikir jangka panjang bagaimana supaya murid-murid kita secara umum ya bisa berprestasi. Belum lagi berpikir ke O2SN, Pesanggiri, terus juga pentas PAI. Betapa sedihnya saya ketika kita kalah untuk tahfiz Quran gitu. Padahal ibaratnya kita juga menjagokan Al-Quran, kita kalah kemarin dengan anak dan yang lainnya. Terus betapa kemarin saya bahagianya saya ketika kita menjuarai Pesanggiri lomba maca sajak sama lomba biantara. Padahal murid saya itu bukan orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, tapi dia bisa maca sajak dan biantara. Nah mungkin nanti kita ada tim ya yang secara struktur mempersiapkan anak-anak kita itu, mereka itu sebenarnya punya talenta. Kita tinggal pengembangan manajemen kemampuan mereka itu seperti apa. Nah yang saya harapkan tuh kita ada seperti itu. Jadi saya hanya berpikir instan aja, udahlah gini aja, padahal seharusnya tidak seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Iqbal. Ya, Mbak Leda kasih aplaus.
ke Bu Belajar. Iya, makasih Belajar. Ini oh ya. Jadi artinya tadi tantangannya kan semakin berat ini ya. Tuntutan pendidikan juga makin lama juga agak makin mudah kepada ibu ya. Walaupun kelihatannya kayaknya mudah gitu ya. Mas Nadine katanya udah nggak usah ada ujian tengah semester, udah nggak usah ada ujian semesteran ya. Kan kayaknya mudah ya. Tapi sebetulnya yang kita hadapi ini tantangannya yang sangat berat ya. Sehingga mungkin Mas Nadine juga bingung ini. Baik-baiknya bagaimana nih generasi emas 2045 nanti ya. Nah tadi Bapak dan Ibu memang kalau tadi nih ya peningkatan konsensusnya itu tidak kita tingkatkan ya, itu berat Bapak dan Ibu ya. Tadi Ibu aja bilang berpikir jangka panjang, perlu waktu, perlu pemahaman ya. Ini siapa yang melakukan, tim dokter, ya nggak bisa. Kita bisa resign gitu. Nah mau tidak mau dikomisikan itu dikolaborasikan. Kita cicil apa yang menjadi sifat prioritas kita supaya nanti ada di tahun berikutnya kita bisa rasakan dampaknya dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Dan juga tadi juga menarik ya, ada salah satu siswa atau siswi di SD yang sebetulnya di akademiknya nggak bagus-bagus banget ya. Berarti kan mungkin maksudnya rata-rata di raport ya. Tapi kok bagus di menjuarai olimpiade. Jadi itu kan artinya ada proses asesmen yang terabaikan di kita, terutama di kecerdasan naturalistik dan di kecerdasan legislatif. Kita nggak pernah melihat itu lebih dalam lagi. Kita tahunya anak punya pintar nih. Tapi kan apakah pintarnya itu memang di logis matematis, apa di naturalistik atau di apa? Nah itu yang sampai saat ini itu kita belum punya panduan ya. Mau harus bagaimana? Pokoknya semuanya kalau ada yang juara itu kita hanya mengatakan alhamdulillah. Nggak tahu dari mana tuh nanti bisa juara ya. Apakah karena pengaruh orang tuanya, apakah pengaruh bimbel di luar, apakah pengaruh kegiatan eksternal putra putri kita ya. Sepertinya tanpa ada kontribusi dari kita, dan kita mengklaim kalau itu prestasi kita. Itu kan asik ya, jadi gak perlu musim-musim. Dan oleh karenanya ini mesti jadi koreksi kita ya, jangan sampai. Jadi kalaupun ada yang juara olimpiade, kita tuh jingkraknya itu memang karena jingkrak upaya kita merasa kita tuh incas ya, terlibat dalam proses itu, sehingga menghasilkan putra putri yang juara. Jadi bukan kaget kita ini kok juara sih, dari mana nih anak ini juara, tanpa kita mempersiapkan. Nah terus juga apa, dan ini juga banyak lagi hal-hal yang lain ya, memang ini membutuhkan kesadaran kita. Apakah kita membutuhkan pelatihan expert ya untuk putra putri kita yang memiliki talenta, dan ini juga sebetulnya kan mau tidak mau ya harus tadi tim komisi ya, beberapa di antara teman-teman ini ya menyumbangkan ya pikiran terbaiknya supaya ini bagaimana ini supaya sekolah kita itu maju dari sisi prestasi, dari sisi pembelajaran, dari sisi peningkatan asesmen, intervensi, banyak lagi bapak ibu yang perlu kita kerjakan. Dan kalau dikerjakan dicicil, insya Allah tidak terasa berat. Ya. Berat sama aja. Jadi artinya ini butuh proyek kita bersama bapak ibu. Jadi mudah-mudahan walaupun tadi ada titik balik ya, semacam apa itu ya, yang mestinya kita punya prestasi, tapi kok ternyata tidak bisa berprestasi. Kita diskusikan ya, yang memang menjadi core sekolah dan Islam, misalkan, kok kita tidak bisa bersaing di luar. Nah ini juga mungkin jadi barangkali ada perencanaan ya, ada proses yang mungkin kita perlu lihat lagi, kita perlu cermati lagi di bagian mana yang memang kalau kita lakukan perbaikan. Jadi bapak dan ibu, ini kalau kita ngobrol kayak gini nih, kita merasakan ya beratnya problem yang kita hadapi. Dan kalau tidak kita pikul bersama-sama, ya kita akan decline bersama-sama, akan turun bersama-sama. Tapi kalau kita mau maju bersama-sama, ya kita akan mengalami peningkatan. Tidak mesti peningkatan terjadi di tahun yang akan datang. Kalau Bapak Ibu lakukan mulai dari hari ini, mungkin di semester kedua udah banyak yang dapat.
berduyun-duyun masyarakat